Tetapi nama-nama yang sudah kamu dapatkan ini yang kamu doakan. Paling penting kamu simpan sampai bertahun-tahun. Contohnya, karena ada contohnya bulan Januari sudah lalu kan, kita simpannya Januari tahun depan. Kita lihat Kang Okus, kamu boleh cari lagi sampai dapat yang bulan yang kamu dapat. Oke, sebenarnya kamu sendiri cari masih banyak makanan semuanya, jadi tidak usah timpang lagi. Makanya terbuka hati untuk menyerahkan seluruh diri kamu di sini. Jangan ada orang di sini tapi hati dia di sini. Mendengar setiap sesi, setiap apa yang kami bawa di sini, dan siswa-siswa akan bawa sesi selain itu. Kita semua dia mencintai kita, siapapun kita, tidak ada terkecuali. Maka itu yang paling kita bersyukur. Kalau orang tidak mencintai kita, Tuhan Yesus mencintai saya. Artinya, bila kalau orang lain tidak mencintai kita, tidak mempedulikan kita, Tuhan mencintai kita dan selalu memperhatikan kita, kita akan menjadi seorang pribadi yang tidak akan menutup di mana-mana orang. Bagaimana sibuk? Jadi begitu. Jadi sekarang saya mau pinjam telinga saja, telinga dan hati. Oke. Nah, tujuan kita belajar bahasa roh ini, kita sharing-sharing tentang bahasa roh ini supaya dapat memahami dengan benar apa ini karunia bahasa roh, dan supaya saya dan kita semua sungguh-sungguh dapat membuka hati sehingga kita dapat menerima karunia bahasa roh ini. Ada pernah dengar ini perkataan sudah bahasa roh? Kalau orang meninggal itu biasanya, kalau yang biasa-biasa itu kan karena simpan dalam keranda kan. Tapi ini ada satu tempat dia bilang, dia kena panggil mau pergi kasih sembahyang orang meninggal. Jadi bila dia masuk ke rumah, saya pun kurang tahu lah di mana itu tempat, tapi dia pernah cerita, saya tengoklah begini, mana orang mati dia nih di keranda tiada gitu. Jadi dia bisik-bisiklah orang di sebelah dia. Dia bilang, orang yang meninggal mana? Dia bilang kan, dia pelan-pelan lah, dia heran kan karena panggil untuk berdoa orang meninggal, tapi tidak ada keranda di sana. Terus tuh orang bilang, dia tunjuk begitu. Dia tengok ada bapak-bapak, dia bilang pakai topi, sambil macam tangan dia macam nih, terus karena tunjuk begitu, dia tengok dia tidak perasan kan, akhirnya ditanya, mana itu yang duduk di sebelah kau. Ya ada budaya, ya ini budaya orang kan susah kita mau apalah, ini orang punya tradisi. Ya ternyata ada kebiasaan begitu juga yang mau mengatakan bahwa walaupun kita itu sudah mati, tetapi bukan berarti kita terpisah, tetapi tetap hidup di dalam hati kita. Nah, jadi manusia itu tidak akan pernah berakhir, roh dia ada. Nah, jadi sekarang satu pertanyaan. Apakah kita semua di sini percaya setelah kematian kita ini, setelah kita hidup di dunia berakhir, apakah ada kehidupan sesudahnya? Yakin kamu? Luar biasa. Oh iya, luar biasa wanita dia mana di asap ini. Ya, saya mau sharing sedikit. Saya sampai saat ini bukan berarti terus jadi begini. Saya itu punya keraguan sama Tuhan. Ini sebelum saya jadi sister lah. Sebenarnya banyak saya mau sharing, tapi lain hari lah kalau ada waktu, pengalaman saya sendiri. Sebelum saya jadi sister, ya dalam umur 20-an begitu, saya pernah mengalami satu keraguan. Apakah kehidupan setelah kematian ini, setelah mati itu ada kehidupan? Siapa tahu kitab suci itu buat-buat saja. Saya pun boleh tulis, Pak. Kalau orang percaya saya mengeluarkan sesuatu cerita atau fakta,
dengan penuh keyakinan orang boleh percaya itu suatu kebohongan yang saya benarkan. Ya, tapi di gereja Katolik tidak ada begitu ya. Itu pikiran saya. Karena manusia yang terlalu mengandalkan pikiran. Saya selalu pikir logik. Saya punya prinsip itu begini. Kalau saya tidak menampak benda itu, saya tidak akan percaya. Tapi untuk Tuhan tidak mungkin kan? Jadi saya selalu melawan kata-kata baik sister kah, siapalah, katigis kah, orang tua saya bilang begini. Selagi kamu tidak dapat buktikan Tuhan itu ada, saya tidak akan percaya. Nah, itu saya dulu sebelum bertobat lah. Tapi bagus juga pengalaman itu, saya beri kasih share kamu. Dan saya tidak akan percaya. Nah, ketika pergi gereja, itu kan perjuangan besar itu. Melihat hosti, dia bilang dikonsekrasi itu adalah Yesus. Itu saya setengah mati mau percaya. Ya, dalam keraguan-raguan ya pergi menyambut juga lah, walaupun tidak kurang percaya. Saya kurang percaya, mau bilang tidak percaya sebenarnya, tapi takut juga ketulahan kan kalau tidak percaya. Ya jadi, Allah Tuhan, kok ada kah? Macam ada ragu-ragu begitu. Nah, pasal kematian ini juga, ya, karena ini berkaitan dengan badan dan roh, saya juga mengalami. Jadi sia-sia sebenarnya hidup ini, saya bilang, kalau setelah mati ini tidak ada kehidupan, seperti yang orang ateis katakan. Jadi kalau manusia berakhir itu, berakhirlah tuh hidup, tidak ada sudah. Jadi rugilah saya ini hidup bagus-bagus selama hidup cuma sekali. Jadi saya harus nikmati, nikmatnya, saya bilang begitu. Karena hidup cuma sekali. Jadi kalau sudah mati, hilang sudah. Ya macam tuh anjing lah. Kan kalau anjing itu mati, ya tidak ada roh. Ya memang tidak ada roh. Saya berpikir, tetap berdoa lah. Makanya kita bertanya-tanya begitu bukan diam-diam, tidak. Saya berdoa kepada Maria, Bunda Maria, mama kita. Percaya sama dia. Pasti suatu saat dia mendoakan kita dan kita menemukan jawaban pada waktunya. Lama juga saya bergulat. Ayah, saya bilang, betul loh ada kehidupan setelah kematian. Nah, ini ada kaitan dengan bahasa roh nih, bagus ini. Anak dia ini melampaui doa manusiawi. Nah, kemudian satu saat ketika saya aktif juga dalam karismatik, jadi ini bahasa roh ini membantu saya untuk semakin dekat sama Tuhan. Nah, satu saat Tuhan itu menjawab pertanyaan saya simpel saja. Di hati itu bilang begini, kamu pernah bermimpi? Di sini ada pernah mimpi tidak? Ya, kalau saya bercakap dengan orang yang tidak pernah bermimpi susah sedikit. Ya, tapi kalau sudah pernah bermimpi, saya senang sedikit menjelaskan. Karena ini ada kaitan dengan apa yang cara Tuhan menjawab bagaimana saya yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kalau kita bermimpi itu berarti kita tidur kan? Ya, kalau kita tidur badan kita di tempat tidur kan? Badan di sana. Adakah orang yang jalan-jalan sedang tidur dengan badan? Ada juga mengigau sampai badan dia pun ikut jalan, tapi jarang sekali. Tapi mustahil juga kan kalau macam badan dia di asap, tiba-tiba dia mimpi di kucing. Jadi dari badan dia pergi kucing dalam satu malam itu mungkin mustahil juga kan? Nah, ini yang saya mau tanya. Kalau kita di sini di asap ini sini, tiba-tiba mungkin badan kita di keke sana di Sabah. Berarti siapa itu yang pergi Sabah sana waktu kita tidur? Roh kan? Nah, sesimpel itu Tuhan menjawab saya punya dilema. Oh iya Tuhan, betul. Badan saya di tempat tidur, ada saya yang satu lagi jalan-jalan. Berarti itu siapa? Ya itu roh saya. Nah, yang mengherankan, kita banyak mimpi kan, budak-budak tuh heran, sungguh mengherankan. Kadang-kadang boleh terbang, boleh kadang-kadang mimpi dibunuh tapi boleh hidup balik. Nah, itulah sebenarnya menjelaskan roh itu seperti apa. Tidak akan mati. Ya, mungkin saya waktu itu masih waktu budak-budak terlalu main kan, sampai di dalam mimpi main atromen lagi kan, sampai kena bunuh sama itu perampok, mati hidup balik, sengsara, penat betul anak kejar-kejar dalam mimpi kan. Nah, jadi itu membuktikan kenapa saya kasih share ini. Itulah yang menjawab pertanyaan saya. Akhirnya saya percaya ada hidup setelah kematian. Nah, itulah kenapa doa dalam bahasa roh itu penting. Karena roh juga harus berdoa, badan juga harus berdoa. Kalau badan yang berdoa, kamu mengerti. Contohnya seperti tadi mengerti kan, Bapa kami yang ada di surga. Tapi kalau saya bilang gini, Ishikyarala manaka shikyarala, ada yang kamu mengerti? Tidak kan? Nah, itu hanya roh yang mengerti
antara roh saya dengan Tuhan. Tapi ini dilatih, semua dilatih kan. Doa Bapa kami pun dilatih. Ada yang lahir terus dia pandai doa Bapa kami. Tiba-tiba kan saya rasa, bayangkan ada satu orang ibu nih melahirkan, keluar si anaknya, Bapa kami yang ada di surga. Saya rasa pertama lari antara lah dokter dia atau mama dia. Mama dia yang berlari. Oh. Tidak pernah kejadian kan. Nah, jadi apapun doa, baik itu yang vokal, yang doa jasmani manusia, harus dilatih juga. Hafal. Saya hafal doa Bapa kami itu pun lama. Mungkin umur berapa? 10 tahun kah? 9 tahun baru hafal. Apalagi kalau bahasa roh yang dia punya derajat tinggi sedikit, sudah tua lah, baru dapat ini. Umur saya sudah 15 tahun lah. Saya mulai ikut retret awal. 12 tahun saya mulai ikut retret awal, belum dapat. Tapi aktif dalam karismatik, akhirnya dapat. Dan bahasa roh ini juga harus dilatih. Kalau lama tidak, macam lidah itu keras. Macam keras lah, tapi lama-lama, itu pengalaman saya juga, lama-lama aktif lagi, ya akhirnya masuk dalam kongregasi Putri Karmel yang banyak menggunakan ini, bahasa roh ini akhirnya cepat connect lah. Jadi kita merasa sesuatu, nanti saya akan jelaskan. Nah, sama juga macam Bapak kami, Pak. Lama tidak kasih doa itu Bapak. Dulu kan saya pakai bahasa daerah, belajar bahasa Bapak kami ini, doa Bapak kami dalam bahasa daerah. Jadi mau pergi belajar doa dalam bahasa Melayu susah, keras tuh lidah. Nah, tapi sekarang karena sudah sering pakai bahasa Melayu, bahasa Malaysia, mau pakai itu doa apa itu bahasa daerah, keras sudah tuh lidah. Karena jarang pakai. Nah, kira-kira semua itu perlu latihan dalam hidup itu, apapun ya kita perlu latih. Begini saudara dan saudari, kan makan kita tidak pandai lupa kan. Sedangkan makan itu ya penting juga lah, tapi doa itu lebih penting juga. Nah, jadi makan itu ini tidak boleh lupa karena badan perlu kan makanan untuk badan kita. Tapi kalau doa itu rohani kita perlu, tapi kita sering lupa. Sedangkan yang roh itulah yang hidup selama-lamanya. Nah, oke, tanpa panjang iklan dia pula ini. Ini baru sampai di jenis bahasa roh. Ada 2 berkata-kata dalam bahasa roh itu, kadang-kadang itu nubuat. Jadi akhirnya ada besertakan penafsiran juga. Nah, kalau karunia berdoa dalam bahasa roh, ini kita baca saja dari 1 Korintus bab 14 ayat 18. Nah, saya baca di sini, nanti kamu cari ya sendiri untuk lebih mengerti, baca ulang-ulang. Nah, di sini Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Nah, jadi yang dimaksudkan si Paulus di sini ini adalah karunia berdoa dalam bahasa roh. Nah, kita tidak heran kenapa si Paulus punya pelayanan itu luar biasa kan? Itu ada kaitannya dengan kekuatan, ketekunan, disiplinnya dalam doa, baik doa jasmani, yang vokal, yang dimengerti, dan bahasa roh. Nah, karunia berdoa dalam bahasa roh. Nah, dalam kitab suci itu mengatakan begini. Dalam perjanjian baru, bahasa roh ini merupakan gejala yang biasa bahwa orang yang dipermandikan dalam roh atau pencurahan Roh Kudus mulai berbicara dalam bahasa roh. Bukan berarti orang yang dipermandikan dalam bahasa roh. Darahku kucurahkan demi penebusan dan keselamatanmu. Bilur-bilurku menyembuhkanmu. Apapun yang ada di dalam hatimu saat ini, serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Ku. Aku menerima engkau apa adanya. Tanganku terbentang, terentang luas menerima engkau. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Banyak hal di dalam hidup ini merasa yang tidak kita ketahui dan kita mengerti, ada jalan terbuka, tetapi Tuhan memberi pengharapan kepada tak ada lagi waktu, Tuhan terlambat adalah pribadi sudah. yang dapat dipercayakan. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang percaya dan berharap Tak kepada-Nya. pernah berdusta, Dia memang Allah yang tidak berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Allah adalah Allah yang setia. Bagi orang percaya, Maka mujizat percayalah nyata. dan berharaplah kepada Dia. Dia yang mampu mengubah Dia hidup. mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai Hanya di dalam Tuhan. aku ke tempat yang tinggi. Terima kasih bagi peluang ini karena Tuhan sangat mencintai saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Seperti mana pada hari ini saya sangat gembira karena saya rasakan kasih Tuhan betul-betul bekerja dalam hidup saya. Maka dapat saya cerita retreat yang dulu kah? Saya kena itu rasa kasih Tuhan lah. Mulai hari itu ini kedua kali saya ikut retreat lah wanita. Kun bembe sadin seken we amai. Saya sejujurnya tidak mau mengambil masa retreat ini untuk mengalihkan fokus dan tumpuan kita. Saya mempunyai tujuan dan tumpuan yang sangat jelas supaya kita tetap memberikan tumpuan kepada Yesus dan Roh Kudus. Jadi saya berterima kasih di atas kerinduan dan penghargaan. Cakap sama nih orangnya. Akhirnya saya bilang gini, di rumah kau tuh ada, kau simpan gambar macam nenek-nenek kamu yang sudah meninggal, apalah yang gambar keluarga. Ada kamu lekat-lekat di dinding? Ada, dia bilang. Untuk apa itu? Kamu sembah kah? Tidak, ya untuk remembrance, dia bilang, untuk menghormati mereka. Ya tidak, jadi sama lah tuh kami bisa bilang kan tuh dia diam juga lah. Kami tidak sembah tuh patung atau gambar-gambar kami supaya lebih ingat itu orang. Ya karena tidak nampak kan jadi seorang-orangnya dapat mengingat begitu. Jadi kami hormat. Jadi diam juga lah di sana. Nah jadi sebenarnya adalah banyak cerita kami dan banyak hal yang akhirnya dia terdiam. Ya sebenarnya adalah ya itu cuma saya ambil positif dari sana, dari sikap dia begitu saya ambil. Ya ternyata ngomong Injil ini seperti ini. Tidak boleh putus asa. Yang penting kan kita mewartakan yang benar. Nah di sini kembali bagi Bonda Maria. Kita diajak untuk terus bertumbuh dan bertumbuh. Untuk bertumbuh kan sudah saya beritahu tadi, proses dia itu ada. Dan bukan bertumbuh sudah besar baru saya tahu masa sebenarnya orang yang sangat lucu. Masa saya kecil memang saya nampak dia lucu, tapi dia selalu wajah dia muram. Kenapa?
Bukan dia sedih apa, tapi mungkin karena penat kan, penat kerja. Tapi satu perkara, dia tidak pernah melontarkan kata-kata yang tidak baik. Bahkan kalau kami cakap bodoh, itu pun dia marah. Tidak boleh cakap orang bodoh. Kalau kau sendiri jadi bodoh macam mana? Oke. Tidak mau jadi bodoh kan, jangan cakap. Nah, itu kesaksian di dalam keluarga. Jadi roda kehidupan itu, jangan risau. Kita sama-sama berjuang di dalam panggilan hidup kita. Yang berkawin ada masalah hidup sendiri kan? Tidak selalu rata hidup kami. Kami juga mengalami kadang-kadang masalah-masalah. Apalagi kami mendengar masalah di keluarga. Kalau kami tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, tidak menjadikan Tuhan itu sebagai pegangan yang kuat, senang saja meninggalkan panggilan. Apalagi diutus, kami kan jadi misionari di sini. Kami orang Sabangan, bukan orang tempatan. Sebab itu kami datang sini untuk cari panggilan juga. Ada yang mau jadi sister yang melayani Tuhan tanpa perkawinan? Terlambat. Oke, yang merasa terlambat tidak? Itulah nih kur tinggal jaga ini orang. Bye bye. Sudah ada teman neneknya. Boromi berkait kawin mak dan orang dua bapak pagi. Mana